Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pertangyangan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1 ditambah 4. Tanah sokal setulus ada disebut ni ari puji gormi debat tanah sokal separasi roha setulus ada dabadiai debatana sokal setulus ada nasana tinopa ikon mamujiho debatana soka separholong roha setulus ada nabadiyaho. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Epistel di pertanyaan kita malam ini yaitu tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca secara responsoria. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga kau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Enden nomor 692 ayat yang pertama. Basah hatu tanganmu maton diki, dahang olo sirangaku jatuh haki, odo pakirim aku nangoluki, alasan dirohaku otuh haki. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan menyertai kami hingga pada saat ini kami dapat kembali ke hadapan-Mu dalam ibadah pertanyaan kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar hati kami, pikiran kami, iman kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pertanyaan kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin
dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Persembahan, hal ini sudah biasa kita berikan, kita lakukan, atau kita sampaikan di tengah-tengah berbagai macam hidup kekristenan kita, yaitu baik di ibadah kita di rumah maupun ibadah kita di gereja. Apa yang memotivasi kita untuk memberikan persembahan? Mungkin setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Ada orang yang memberikan persembahan karena memang sudah ditetapkan oleh gereja kita, sehingga persembahan menjadi suatu keterpaksaan karena sudah itu merupakan tradisi yang turun-temurun. Ada orang yang memberikan persembahan karena dia mengharapkan akan semakin diberkati, seolah-olah persembahan menjadi suatu sogokan untuk Tuhan. Tetapi ada juga orang yang memberikan persembahan karena kesadaran imannya, iman yang besar yang menyatakan bahwa apapun yang ada padanya dan apapun yang dia miliki itu semua berasal dari Allah dan merupakan milik Allah, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 1. Dari beberapa hal di atas, maka firman Tuhan yang merupakan nats kita pada saat ini hendak memberitahukan kepada kita manakah yang memang benar-benar sangat berkenan dan dipuji oleh Tuhan Yesus tentang persembahan ini. Dan ketika peristiwa ini terjadi, Yesus memanggil murid-muridnya untuk melihat. Itu karena dia hendak memberitahukan suatu pengajaran yang penting tentang apa dan bagaimana memberi persembahan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang diamati Yesus dalam nats ini sangat jelas bahwa orang-orang kaya yang memberikan persembahan ke dalam peti persembahan dalam jumlah yang besar. Tapi seorang janda miskin memberikan persembahan hanya memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Mengenai nominalnya, kalau dinominalkan dengan uang sekarang, kita bisa membaca di dalam acara pertangyangan ini penjelasan singkat yang kami berikan, bahwa menurut artikel yang pernah kami baca, yakni penjelasan dari Museum Lembaga Indonesia, jika dinilai zaman kita sekarang ini, nilai uang tersebut adalah 1 keping koin Alexander Janus, yaitu keping koin yang berlaku pada zaman itu, nilainya hanya 1/8 sen untuk uang kita sekarang. Jika kita menggunakan kurs dolar, maka 1 keping koin janda miskin itu nilainya hanya 1/8 dari 13.500 rupiah, atau hanya sekitar 1.625
rupiah. Jadi jika janda miskin itu memberi 2 koin, maka total pemberiannya hanya 3.250 saja. Itu persembahannya. Itu nominal dalam uang sekarang. Jika kita memperbandingkan dari kedua persembahan itu, dari segi jumlah, tentulah itu tidak sebanding dengan persembahan orang-orang kaya tersebut. Tetapi mengapa Yesus justru memuji persembahan janda miskin itu dan mengatakan itu lebih banyak dari semua persembahan yang masuk ke dalam peti persembahan itu? Karena kebanyakan orang memang memberi dari kelebihannya atau kelimpahannya, tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya, dari semua yang ada padanya. Dan persembahan yang dia berikan itu yaitu seluruh nafkahnya. Jadi persembahan itu tidak dilihat hanya sekedar dari besar nilainya, tetapi juga dari pengorbanan yang dilakukan saat memberikan persembahan tersebut. Kita bisa bayangkan kalau itu adalah seluruh nafkahnya, berarti setelah memberikan persembahan itu, maka apa yang terjadi dengan janda tersebut? Mari kita bayangkan bersama. Itulah letak pengorbanan dalam memberikan persembahan. Kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi mencari dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sekalipun wanita itu adalah janda miskin, tetapi dia tidak hanya menjadi orang yang hanya menerima berkat saja. Dia tetap memiliki hati untuk memberi. Dia memberikan segala yang dia miliki karena imannya yakin sekali bahwa Tuhan sanggup memeliharanya. Dia percaya Tuhan menyediakan apa yang dia makan, apa yang dia minum dan pakai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang mari kita perhatikan diri kita ketika kita memberikan persembahan. Kita haruslah mengetahui bahwa persembahan itu adalah mengembalikan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan. Kita perlu garis bawahi ini. Persembahan adalah mengembalikan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah berikan. Ingatlah, apapun yang ada pada kita sekarang ini, itu pemberian Tuhan. Apa yang sudah kita persembahkan pada Tuhan dari apa yang Dia sudah berikan pada kita. Mari kita renungkan. Apakah persembahan-persembahan yang kita berikan pada Tuhan itu masih disertai oleh iman akan pemeliharaannya dalam hidup kita? Dan masihkah kita memberikan persembahan kita itu dengan pengorbanan? Atau kita malah memberikan persembahan tanpa merasakan apa-apa? Ingatlah, memberikan persembahan juga adalah bagian dari ibadah kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Dia sangat kenal hati. Setiap orang yang datang kepadanya, jangan bertopengkan kasih yang tulus dalam memberikan persembahan. Padahal karena kita pelit. Ada orang yang begini, dengan mengatakan, sedikit pun yang ku beri, yang penting hatiku tulus. Sedikit pun yang ku beri, yang penting hatiku bersih. Seperti yang dikatakan Yesus tentang persembahan janda miskin itu. Ada orang yang melakukan persembahan begitu, bertopengkan hati yang tulus, tetapi sebenarnya hanya karena dia pelit
dan tidak mau memberi banyak, padahal kita tidak miskin seperti janda yang ada dalam nats ini. Mari kita renungkan ini bersama-sama. Jangan bertopengkan hati yang tulus memberi sedikit persembahan, padahal kita tidak semiskin janda yang ada di dalam firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama memeriksa diri kita dalam hal memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Lakukanlah dengan rasa syukur, dengan hati tulus dari apa yang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah merasa terpaksa untuk memberikan persembahan, karena itu bukan ibadah dan persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik dalam hidupmu kepada Tuhan. Berikanlah dengan ketulusan hatimu. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena pada saat ini Tuhan masih berkenan mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, kekuatan dalam hidup kami, kekuatan dalam iman percaya kami, agar kami semakin tahu bagaimanakah kami beribadah dan memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga itu menjadi berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami Tuhan, tidak hanya menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan, tapi kami tetap memiliki hati yang mau memberi di dalam kehidupan kami ini, sehingga setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu melakukan yang benar di hadapan-Mu seturut dengan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami yakin dan percaya, jikalau kami mau membuka hati kami berjalan di dalam terang firman Tuhan, maka kehidupan kami adalah kehidupan yang benar, baik dalam perkataan, dalam perbuatan kami, dalam ibadah kami, di tengah-tengah kehidupan kami setiap harinya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, mengajarkan kami senantiasa, mengingatkan kami, agar setiap kami benar-benar hidup di dalam iman percaya kami hanya kepadamu saja. Bapa di surga, banyak hal yang kami hendak minta kehadapan-Mu di dalam doa-doa kami, terutama di tengah-tengah pertanggungan kami. Kiranya Tuhanlah yang memberikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat yang pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdua dalam pikiran dan hati yang tenang.
Kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Bapa, atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat di dalam melakukan ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, berkatilah perkumpulan kami ini supaya menjadi puji-pujian dan berkat bagi Tuhan. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami berdoa atas firman yang hamba-Mu sampaikan kepada kami. Kiranya Tuhan membuat firman itu menjadi peneguh iman kepercayaan kami kepada-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu itu, berikan kesehatan dan kepintaran untuk hari-hari yang akan datang, supaya dapat melaksanakan tugas sebagai penyampaian firman-Mu yang akan disampaikan untuk hari-hari yang akan datang ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka ya Bapa, berikan kesehatan dan kekuatan di dalam melakukan pekerjaan mereka. Kami berdoa juga kepada umat-Mu, jemaat-Mu, mungkin pada saat ini sedang berduka ataupun kurang sehat. Engkaulah ya Bapa menghibur para jemaat-Mu yang berduka dan memberikan penghiburan yang dari Tuhan. Dan kepada jemaat-Mu yang mungkin kurang sehat dalam penyakit, Engkaulah ya Tuhan menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh pada jemaat-Mu, supaya mereka bersukacita dalam melakukan semua tugas dan kewajiban mereka di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di sorga, berkati jugalah semua program-program gereja-Mu. Engkaulah yang memberkati, membuat lancar untuk hari-hari yang akan datang. Berkati semua kami ya Bapa pada malam hari ini, dan semua yang kami inginkan Tuhanlah yang memberikan. Bapa di surga, berkatilah anak-anak kami dari yang kecil sampai yang dewasa dan orang tua. Engkaulah memberikan kesehatan, menjadikan anak kami menjadi anak-anak yang takut akan orang tua dan lebih-lebih takut kepada Tuhan. Bapa di surga yang Maha Kuasa, pada saat ini di mana dunia ini mengalami wabah COVID-19, kami menyampaikan kepada-Mu semuanya itu ya Bapa. Kiranya Tuhan bisa memberikan kesembuhan bagi yang terkena COVID-19 di seluruh dunia ini, lebih-lebih di Indonesia dan Jambi ini. Ya Bapa di surga, berikan kekuatan, kesehatan, dan kepintaran kepada pemimpin-pemimpin kami, baik para medis maupun pemerintah kami, supaya mereka jadi kuat dan sabar untuk melakukan semua tugas-tugas mereka di dalam menangani COVID-19 yang terjadi di negara kami ini. Bapa di surga, Engkaulah yang memberikan kami mata pencaharian dan ekonomi yang bagus, supaya kami bisa menjalankan hidup kami di dalam kegembiraan dan bersukacita memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, Tuhan hapuskanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat, supaya kami dan layak pantas memuji dan memuliakan nama-Mu dan memohon berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, lindungilah kami ya Bapa pada siang dan malam hari. Kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa di surga, terimalah doa kami yang singkat dan kurang sempurna ini. Kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 470 ayat 1, 2 ditambah 5, dan kita mengumpulkan persembahan. Yesus hendak menang
sakit, saat bantu tangan-Mu. Sai rajai mamataki, manakah hasih dalami, sai pati hinggil pinggohi, tumangi hon hatami. Sere arta hepete, muat mahadiho sude, tondinang pamataki, ikon ho aloani. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati.